Halo, video ini adalah video kedua yang berisi tentang jawaban saya tentang pertanyaan bagaimana caranya atau apa tips untuk bisa mencapai titik harmoni atau titik ketenangan diri. Pada video yang pertama, bagian pertama sudah saya sampaikan 7 poin dan saya akan melanjutkan ke poin yang ke-8. Seseorang yang sudah masuk dalam perjalanan menuju ke harmoni dirinya, setelah menjalani 7 poin yang tadi saya sampaikan, biasanya kesadaran yang selanjutnya dia rasakan adalah dia sadar bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Dan dia sadar bahwa semua orang itu sama. Karena dia sadar masing-masing dari kita ini punya peran, punya tanggung jawab, punya tugas, kewajiban sendiri-sendiri. Dan itu membuat diri kita unik dan tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Termasuk diantaranya orang tersebut tidak akan mampu merasa lebih dari orang lain dan juga tidak akan meletakkan dirinya kurang dari orang lain. Dia akan dengan sadar menunduk karena selalu ingat, sekali lagi, dirinya bukan siapa-siapa. Poin yang selanjutnya, seseorang yang sudah masuk dalam perjalanan menuju ke harmoni dirinya, biasanya kita bisa lihat antara pikiran, hati atau niat, dan sikap serta perilakunya itu satu. Dia memiliki integritas yang sangat tinggi. Mau di depan si A, si B, dalam situasi C, dalam situasi D, dalam tekanan, tidak dalam tekanan, sendiri atau tidak sendiri, sikapnya selalu sama. Dia sangat-sangat berpegang pada prinsip, dan dimanapun dia berada, di depan siapapun dia akan tetap menjadi dirinya. Kemudian semakin perjalanannya maju ke depan, orang tersebut akan semakin menyadari dan percaya bahwa semua apa yang dia alami, dan itu bentuknya dia sadar, senang ataupun tidak senang, bentuknya itu selalu ujian. Dia yakin dan percaya semuanya akan menuju ke sesuatu yang baik dan lebih indah di depan sana nanti. Karena dia yakin dan percaya dia yang memilikinya itu menyayanginya. Kemudian biasanya orang yang sudah sampai ke perjalanan menuju ke harmoni ini menyadari bahwa sebenarnya dinamika yang terjadi, yang tampak setiap hari dalam kehidupannya, bisa diwakili oleh siapa saja dan bisa diwakili oleh kejadian apapun, itu sebenarnya ilusi. Karena dia semakin menyadari dan memahami karena bahwa di balik apapun yang terjadi dan dialaminya, sebenarnya selalu ada skenario yang jauh lebih besar dari apa yang tampak, yang tujuan dan akhirnya sebuah kebaikan dan sebuah keindahan. Sehingga orang yang ada dalam perjalanan ini tidak mudah terkecoh dengan apa yang kasat mata atau apa yang sedang terjadi. Dia selalu dalam ketenangan, mencoba menyerap, merasakan, dan mencoba menarik pelajaran dari apa yang sedang terjadi. Dia tidak mudah kaget. Karena pengetahuannya, keyakinannya, di balik semua ini yang terjadi ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan itu ada di tangan Tuhannya. Selanjutnya, orang-orang yang ada dalam perjalanan ini biasanya menyadari bahwa dia memiliki peran dalam kehidupan sosial, tapi juga menyadari batas kemampuannya. Jadi dia merasa memiliki tanggung jawab, tapi dia tahu batas tanggung jawabnya ada di mana. Artinya dia lebih fokus kepada apa yang bisa dia lakukan dibandingkan apa yang tidak bisa dia lakukan. Dia sadar bentangan tangannya ini hanya sebatas tertentu. Kemudian dia selalu yakin bahwa
semua yang dia lakukan akan kembali ke dalam dirinya dan ke kehidupannya. Tidak ada yang percuma, dia yakin. Semua perjalanan, kegagalan, atau waktu yang rasanya terlambat, semua pasti membawa arti, manfaat, dan semua akan membawa kebaikan. Kemudian orang tersebut menyadari bahwa sebagian dari apa yang ada di dalam dirinya atau dipercayakan kepada dirinya adalah bagian dari orang lain, sehingga dia akan dengan mudahnya berbagi dengan orang lain karena dia tahu itu adalah memang bagian dari orang lain atau saudaranya. Kemudian orang yang ada dalam perjalanan ini indah sekali. Dia selalu sadar bahwa di samping kenyataan yang terjadi, sebenarnya ada kenyataan lain yang lebih buruk yang bisa terjadi. Jadi pada saat dia menerima sebuah kenyataan, dia tidak berpikir tentang aduh seandainya ini lebih baik, tidak demikian. Dia selalu sadar bisa jadi lebih buruk kenyataannya, sehingga dia selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi. Indah sekali. Dan yang terakhir, orang yang ada di dalam perjalanan menuju ke harmoni, dia biasanya yakin dan percaya bahwa selama niat dan cara yang dia lakukan itu baik dan benar, dia percaya dan yakin semuanya akan berakhir dengan baik dan lebih indah. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang gambaran atau tips untuk mencapai titik harmoni dan ketenangan hidup di dalam diri kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.